Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, tentram, dan sabar, dan terus merayakan kehidupan dengan syukur dan sukacita. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan, Rabu 13 Juli 2022, yang didasarkan dari Injil Matius pasal 25 ayat 34 sampai dengan 40. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas keindahan kasih dan kebenaran yang Kau nyatakan dalam setiap janji dan berkat-Mu. Sehingga terus kami menemukan kekuatan dan pengharapan di dalam kuasa dan mukjizat-Mu. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya menjadi pemulihan, menjadi kekuatan, menjadi pengharapan kami untuk terus melanjutkan kehidupan ini dengan percaya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan layakan kami ya Tuhan Yesus melalui pengampunan-Mu. Dan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Injil Matius pasal 25 ayat 34 sampai dengan 40. Demikian sabda Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan Rabu 13 Juli 2022 adalah serius nih. Saya membaca buku sejarah gereja yang ditulis oleh Berkhof dan Enclar. Ketika pembahasan tentang reformasi gereja, dijelaskan tentang salah satu tokohnya, yaitu Martin Luther. Diceritakan, dituliskan, Luther merupakan seorang rahib yang paling saleh, paling taat untuk menjalankan dari tugas dan panggilannya dibandingkan rahib-rahib yang lain. Ia terus mengupayakan kehidupan yang baik dalam segala hal, termasuk beramal, berpuasa, berdoa, dan seterusnya. Tetapi kemudian, ketika dia mengupayakan semuanya, yang terjadi adalah ia justru merasa jauh dari Tuhan. Ketika ia mengambil refleksi itu, yang ia temukan apa? Bahwa ternyata dari setiap perbuatan baik, melalui kesalehannya, melalui sikap hidupnya, melalui amalannya, melalui kehidupan spiritualnya, ternyata ia punya pamrih. Untuk apa? Seperti mengatur Tuhan, agar apa yang dilakukannya mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan pada akhirnya, pada titik henti inilah, ya kemudian
kembali pada spiritualitas yang benar. Apa itu? Bahwa bukan apa yang nampak yang dianggap baik, tetapi sesungguhnya yang di dalam hati, yang Tuhan mengenal. Setiap kesungguhan, setiap kejujuran, kemurnian, dan setiap perbuatan yang kita tunjukkan. Dari refleksi inilah ia mengatakan, apa yang nampak belum tentu berguna di hadapan Tuhan. Karena semua harus lahir berangkat dari sikap hidup. Yang tentu saja mulai dari nurani yang baik, hati yang baik, pikiran yang baik, dan semuanya didasarkan pada apa? Jelas mengatakan Luther dari firman Tuhan. Kebenarannya ada di sana. Untuk itulah Luther pula mengatakan, perbuatan baik tentu tidak semata-mata terjadi atau dihasilkan dari orang yang baik. Kenapa demikian? Bukankah orang jahat bisa berbuat baik? Tetapi setiap orang baik akan menghasilkan perbuatan baik. Karena apa? Muncul tadi dari nurani yang baik itu sendiri berdasarkan firman Tuhan. Maka teks yang kita renungkan hari ini persis yang menjadi refleksi dan panggilan iman Martin Luther. Bukankah yang ditempatkan di sebelah kanan sang raja atau dalam hal ini Tuhan? Ia tidak tahu kapan ia memberi. Bila manakah aku memberi? Bila manakah aku mengunjungi? Bila manakah aku kemudian memberikan sesuatu kepada mereka yang lapar, yang telanjang, yang sakit, yang terpenjara? Artinya apa? Muncul dari kesadaran spiritual yang dengan sungguh-sungguh. Kesadaran seperti apa? Tentu tadi saya mengatakan pada kemurnian, ketulusan, dan berangkat dari hal-hal yang baik. Dan itu mengalir begitu saja. Tanpa pamrih. Memang itu yang harus dikerjakan sebagai seorang manusia ketika melihat yang lain di sekitarnya. Ada yang timpang, ada yang terbeban, ada yang putus asa. Maka bagian adalah merengkuh dan menjadi ramah bagi yang lain. Dan disebutkan di ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ternyata Tuhan melihat itu semuanya. Tentu bukan pada hal yang nampak, tetapi kedalaman spiritual dari orang yang melakukannya ini. Dan Tuhan menerimanya. Maka kita pun diingatkan pada teks Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, dalam tema serius nih, yang pertama. Mari kita melakukan semuanya bukan menunjukkan apa yang nampak saja. Supaya kita dihormati, supaya kita terkenal, supaya apa sih? Supaya kita mendapatkan tempat, punya status sosial dan lain sebagainya. Tidak demikian. Tapi biarlah semuanya diproses dan berangkat dari nurani yang baik. Pada kesadaran spiritual yang terhubung dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan, apa yang kita perbuat, didasarkan semata-mata pada kebenaran firman Tuhan. Ini harus serius. Kenapa demikian? Percayalah bahwa segala sesuatu yang muncul dari nurani yang baik, hati yang baik, yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, itu menjadi berkat, bahkan menjadi keselamatan. Bukankah di ayat 40? Memperhatikan paling hina, sama saja melakukannya untuk Tuhan. Maka yang harus kita lakukan adalah, mari semua berangkat dari nurani yang baik dalam diri kita, yang terhubung dengan Tuhan. Supaya produk kehidupan yang nampak dari kehidupan kita senantiasa memang berasal dari kehidupan yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga apa pula?
akan menjadi berkat untuk kehidupan bersama. Yang kedua, dengan kesadaran spiritual tadi yang murni, yang tulus, tanpa pamrih, tanpa kemudian ingin mendapatkan sesuatu dan lain sebagainya, itu akan membuat semua menjadi damai sejahtera. Damai yang seperti apa? Karena semua ingin memberikan yang terbaik. Bukan politisasi, bukan kepentingan, dan tetek bengeknya. Tapi muncul dari kedalaman hati. Dan itulah yang sesungguhnya juga ngerem, mengontrol diri kita. Ngerem yang seperti apa? Menjadi refleksi kita bersama seperti Martin Luther itu. Jangan-jangan kesalehanku, jangan-jangan keaktifanku di gereja, jangan-jangan ketika aku melakukan ini, aku punya hal berkaitan dengan kepentingan pribadi. Seperti memaksa Tuhan untuk melihat perbuatan baikku, maka perbuatan baikku kiranya Tuhan balas dengan berkat Tuhan yang besar. Oh, tidak demikian. Kita harus mengontrol diri kita, ngerem diri kita untuk apa? Bahwa segala sesuatunya dilihat Tuhan. Serius, kita harus serius. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Karena Tuhan melihat semuanya. Buktinya apa? Mari kita perhatikan di ayat yang ke-45. Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ada bagian di mana ada yang kemudian diterima oleh Tuhan karena dia melakukan dengan keseriusan batinnya. Melawat, merawat, menerima, mengunjungi pada yang paling hina. Sementara ada bagian yang lain yang tidak memperhatikan, tidak peduli, dan itulah yang ditolak Tuhan. Pilihannya jelas. Ya atau tidak, bukan atau. Ya dan tidak yang dari Tuhan. Maka yang serius ini yang harus kita perhatikan. Jangan bermain-main. Karena Tuhan melihat kedalaman hati kita. Tuhan melihat semuanya. Dan sebagai penutup, dalam tema serius nih, mari kita persembahkan kehidupan kita. Dengan kejujuran, dengan ketulusan, dan semua lakukanlah dengan yang baik. Setiap orang baik akan melampaukan perbuatan baik. Tanpa bermaksud menunjukkan bahwa dirinya baik. Karena apa? Karena dengan sendirinya yang ia lakukan adalah kebaikan itu sendiri. Karena apa pula? Karena terhubung dengan firman-Nya. Untuk itu, mari kita serius dengan hidup kita. Perbaiki segala hal yang tidak baik. Perbaiki semuanya. Maka ketika kita memperbaiki semuanya, yakinlah. Tuhan juga terus memproses kehidupan kita untuk semakin menjadi baik. Sehingga setiap perbuatan, ucapan, tindakan kita dengan sendirinya mengalir menjadi berkat untuk kehidupan kita dan menjadi berkat untuk sesama. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas setiap kemurahan dan kebenaran sabda-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Hari ini kami dibangkitkan untuk serius dalam seluruh tindakan, ucapan, dan perbuatan kami. Karena yang Engkau lihat bukan yang nyata, yang nampak dari diri kami, tetapi kedalaman hati kami, kedalaman spiritual kami, nurani kami yang terhubung dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami tidak bermain-main, supaya segala sesuatunya kami refleksikan, supaya pula semuanya menjadi baik dan menjadi berkat untuk kehidupan kami dan sesama. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami renungkan bersama. Dan kami percaya kebenaran-Mu juga berbicara atas kehidupan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan, dan juga yang terus berproses dalam masa adi yuswa mereka. Kami berdoa secara khusus Tuhan, untuk kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Yohana Dewi, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Ponira, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi, Anak Di Asrel Samodra, Ibu Buri Puji Hastuti,
Demikian juga untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joy Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subari, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Sabutro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto. Tolonglah hamba-hambamu Tuhan dengan kekuatan kasih dan kemurahan-Mu yang kekal itu. Kami percaya. Demikian juga keluarga yang mendampingi. Berikan kesabaran, berikan ketangguhan, berikan juga hikmat, kasih dan mujizat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap pergumulan kami masing-masing, kerinduan, harapan kami, dan segala hal yang sedang kami tanggung. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menjamah, Engkau terus menolong, Engkau memelihara kami. Dan kami percaya, yang tidak mustahil Kau nyatakan atas kami, kini dan sepanjang masa, termasuk Kau memberkati untuk anak-anak kami dan cucu-cucu kami Tuhan. Kami percaya. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kami yakin Tuhan damai, berkat, kasih, sukacita Kau limpahkan kepada kehidupan gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Kami percaya juga Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia dengan kasih, sukacita dan pertolongan-Mu. Demikian juga Tuhan untuk perdamaian dunia. Tolonglah ya Tuhan, supaya peperangan antara Rusia dan Ukraina berhenti oleh karena kuasa dan mujizat-Mu itu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber rahmat, berkat, dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur, berserah dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.